Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, penjilat, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Secara umum, ada 3 lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi. Secara langsung, dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam segenap aspek. Hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Ada 2 kajian utama dalam aksiologi atau filsafat nilai, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Yang kedua, yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Ketertiban berasal dari kata tertib, yang artinya teratur. Sedangkan ketertiban di dalam bahasa, di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat, lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Hubungan hukum keadilan dan ketertiban sangatlah erat, karena keadilan dan ketertiban bisa diciptakan karena adanya hukum. Jika hukum tidak ada, keadilan dan ketertiban tidak akan ada. Dan yang ketiga, yaitu perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan
identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif atau harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unik, modern, dan unggul. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Yang A. Masyarakat bermoral. Moral, bahasa Latin moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki sifat positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan, baik moral, etika, akhlak, budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Yang B. Tata hukum atau kesadaran hukum. Hukum diciptakan dalam tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Ada juga yang menyatakan kegunaannya. Ada yang kepastian, hukum, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan masyarakat, tujuan hukum yang pertama direduksi untuk ketertiban atau orde. Mukhtar Kusuma Atmaja tahun 2002 halaman 3 mengatakan, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama, hukum yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar masyarakat dan manusia, antar manusia dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dalam pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Kalau kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara selaku pelaku pendukung negara, maka terbinalah kesadaran hukum, yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Yang keempat, yaitu problematika nilai, moral, dan hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran, baik terdapat norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Dalam perspektif Al-Quran, hukum dan moral memiliki hubungan bagaikan roh dan jasad.
salah satunya menjadi tidak berarti jika mengabaikan yang lainnya. Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba terhadap kholiknya. Ketaatannya ini akan melahirkan hamba yang bermoral dan berakhlak terdapat sesamanya, lingkungannya, dan juga kepada Tuhannya. Islam sebagai agama rahmatin lil alamin tidak pernah memisahkan antara keduanya, karena hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus dalam peri kebinatangan. Dan di sini kesimpulannya yaitu manusia, nilai moral dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan karena masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum. Sebagai manusia atau warga negara, kita harus mampu untuk mempelajari dan melaksanakan dengan ikhlas yang terkandung dalam nilai moral dan hukum yang akan terjadi keselarasan dan keharmoni dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.